Halo semua, perkenalkan nama saya Rodela Olivia, NIM N1A11927, peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Reproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pada periode antenatal. Pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi periode antenatal, yang kedua, faktor yang mempengaruhi periode antenatal, yang ketiga, tanda bahaya dan pencegahan selama periode antenatal, yang keempat, masalah pada periode antenatal, dan yang kelima, epidemiologi pada periode antenatal dan antenatal care. Yang pertama, definisi periode antenatal. Nah, versi antenatal itu, antenatal adalah masalah sebelum terjadinya kelahiran atau masalah kehamilan. Nah, pada periode ini, masalah kesehatan yang terjadi pada ibu menjadi ukuran untuk menilai keadaan dan masalah kesehatan pada janin, karena pada periode ini janin sepenuhnya bergantung pada keadaan ibu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pada periode antenatal. Ada 4. Yang pertama, faktor genetik. Pada faktor genetik ini, perkembangan anak sebelum dilahirkan ini merupakan awal dari sel-sel kehidupan anak dimulai yang disebut dengan kromosom-kromosom terdiri dari beribu-ribu substasi atau gen-gen. Nah, yang kedua, kondisi fisik seorang ibu hamil. Di dalam rahim, seorang ibu janin dapat dipastikan mendapatkan perlindungan yang aman dan nyaman bila dilihat sekilas oleh mata, tetapi hal ini tidak berlaku bagi seorang ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit serius yang biasanya tidak memungkinkan untuk mengandung. Yang ketiga, pentingnya informasi kehamilan. Nah, di zaman yang canggih ini, banyak para wanita karir untuk bekerja. Nah, yang terkadang sangat sulit untuk membagi waktu dan konsultasi kepada dokter kandungan yang menanganinya. Oleh karena itu, lewat beberapa info yang terdapat di beberapa aplikasi, nah wanita jadi lebih mudah untuk menemukan info tentang perkembangan si calon bayi. Nah, yang keempat, makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini, ibu yang sedang hamil sangat dianjurkan untuk makan makanan yang sehat bergizi supaya ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya terpenuhi gizinya dan menjadi bayi yang ada di dalam kandungannya sehat. Selanjutnya yaitu tanda bahaya selama periode antenatal. Nah, yang pertama yaitu perdarahan pada pervagina. Nah, perdarahan di sini tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan. Kemungkinan abortus, mola, atau kehamilan ektopik. Yang kedua, yaitu sakit kepala yang hebat, menetap yang tidak hilang. Nah, di sini sakit kepala yang hebat dan tidak hilang dengan istirahat adalah gejala preeklamsia. Yang ketiga, perubahan visual secara tiba-tiba atau pandangan kabur. Nah, pandangan kabur di sini masalah penglihatan pada ibu hamil yang secara ringan dan tidak mendadak. Kemungkinan karena pengaruh hormonal. Nah, yang keempat, nyeri abdomen yang hebat. Nyeri abdomen yang tidak ada hubungan dengan persalinan adalah tidak normal. Nah, nyeri yang tidak normal ini apabila nyeri yang hebat menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini kemungkinan karena appendicitis, kehamilan ektopik, abortus, dan penyakit radang panggul. Yang kelima, yaitu bengkak pada muka atau tangan. Nah, hampir seluruh ibu hamil mengalami bengkak normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari, biasanya hilang setelah beristirahat atau meninggikan kaki. Yang keenam, bayi bergerak kurang dari seperti biasanya. Nah, ibu hamil akan merasakan gerakan janin pada bulan kelima atau sebagian ibu merasakan gerakan janin lebih awal. Nah, selanjutnya pencegahan dari faktor tadi
tanda bahayanya yaitu yang pertama yaitu tidak mengangkat beban berat, yang kedua hindari naik turun tangga, yang ketiga pekerjaan dan gerak badan, yang keempat hindari rokok dan asap rokok. Nah, yang kelima hindari alkohol, yang keenam pakaian kita, terus yang ketujuh membatasi kafein, yang kedelapan memodifikasi diet, yang kesembilan konsumsi tablet PE, dan yang 10 meningkatkan konsumsi vitamin C. Selanjutnya yaitu masalah pada periode antenatal. Yang pertama, penyakit pada ibu yang dapat mempengaruhi janin. Nah, penyakit itu tuh ada yang pertama diabetes mellitus pada bayi. Nah, di sini diabetes mellitus itu dapat mengakibatkan bayi mempunyai berat badan melebihi usia kehamilan atau makrosomia karena kadar gula darah di dalam tubuh ibu tinggi sehingga mempengaruhi pertumbuhan janin. Nah, janin akan tumbuh dengan cepat melebihi usia kehamilan. Yang kedua, hipertensi. Nah, hipertensi ini dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan janin dalam kandungan atau IUGR atau intrauterine growth retardation dan kelahiran mati. Nah, hal ini disebabkan karena hipertensi pada ibu akan menyebabkan terjadinya perkapuran di dalam plasenta. Nah, yang ketiga yaitu preeklamsia atau eklamsia. Nah, dapat mengakibatkan IUGR dan kelahiran mati karena pada preeklamsia atau eklamsia ini akan terjadi perkapuran pada plasenta atau prosesnya sama seperti pada hipertensi. Nah, D yang keempat yaitu penyakit ginjal di mana dapat mengakibatkan JUGR dan keguguran. Nah, anemia, gangguan gizi dan dapat mengakibatkan IUGR-nya sehingga bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, yang kedua yaitu penyakit menular pada ibu yang dapat mempengaruhi janin. Nah, yang itu ada penyakitnya. Yang pertama, toxoplasmosis yang dapat menyebabkan bayi mengalami anemia, kejang, icterus, hidrosefalus, kebutaan, dan lain-lain. Yang kedua, rubella. Rubella ini dapat menyebabkan bayi mengalami kematian janin dalam kandungan atau intrauterine fetal death (IGR) dan gangguan berat badan, organ jantung, mata, telinga, dan lain-lain. Yang ketiga ada sitomegalovirus, di mana di sini dapat menyebabkan bayi mengalami IUPD atau apnea, kejang, icterus atau kuning, dan kelainan susunan sistem saraf pusat. Yang keempat yaitu herpes simplex. Ya, di sini dapat mengakibatkan abortus, persalinan prematur, dan lain-lain. Nah, yang kelima, sifilis. Yang sini dapat menyebabkan bayi mengalami IUPD, hepatitis neonatal, terus hepatosplenomegali, kelainan susunan saraf pusat, dan persalinan prematur. Nah, yang ketiga yaitu pengobatan yang diberikan pada ibu. Nah, pengobatannya tuh bisa pengaruh yang ditimbulkan oleh obat-obatan yang digunakan ibu tuh sangat berbeda-beda, tergantung pada usia kehamilan. Beberapa saat pemakan obat tersebut, bila penggunaan obat dilakukan pada masa pembentukan organ atau organogenesis, akan mengakibatkan keguguran atau cacat bawaan. Misalnya, ibu hamil menggunakan obat kortikosteroid, adrenalin pada usia kehamilan trimester 1 atau masa organogenesis. Nah, di sini dapat mengakibatkan bayi cacat bawaan berupa langit-langit, mulut bercelah atau sumbing langit-langit. Nah, sedangkan bila pengobatan dilakukan pada masa kehamilan, selanjutnya cenderung mempengaruhi fungsi organ atau sistem enzim tertentu. Selanjutnya, epidemiologi masalah pada antenatal.
Nah, yang pertama yaitu epidemiologi penyakit preeklamsia, di mana preeklamsia itu adalah suatu sindrom spesifik pada kehamilan yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya normotensi. Nah, keadaan ini ditandai oleh peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg. Nah, yang disertai oleh proteinuria. Kriteria gejala preeklamsia yang diadopsi dari The Working of the National High Blood Pressure Education Program 2000 dapat ditegakkan bila ditemukan tanda-tanda di bawah ini. Nah, jika tekanan darah sistolik besar dari 140 mmHg atau tekanan diastolik besar 90 mmHg. Nah, yang kedua, proteinuria lebih besar 0,3 gram per 24 jam atau +1 pada pemeriksaan kualitatif. Yang ketiga, timbulnya hipertensi setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya normotensi. Nah, epidemiologi preeklamsia adalah 3% dari seluruh komplikasi kehamilan di Indonesia. Data epidemiologi preeklamsia secara nasional masih belum jelas, tetapi secara global preeklamsia ditemukan pada 3% kehamilan yang berkomplikasi, sedangkan hipertensi pada kehamilan diperkirakan berkontribusi sebesar 10%. Nah, WHO menyatakan bahwa preeklamsia dan eklamsia ini berperan besar sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal, di mana dilaporkan bahwa preeklamsia ini adalah penyebab utama kematian ibu di negara industri dengan estimasi sekitar 16%. Di Afrika dan Asia, angka ini sangat sedikit rendah, yaitu 9%. Nah, sebuah studi di rumah sakit rujukan di Brazil menemukan 8,9% kasus preeklamsia dari seluruh pasien hamil yang datang ke rumah sakit. Nah, di Indonesia ini kan belum jelas, namun sebuah penelitian ini ada juga di Yogyakarta pada tahun 2009. Nah, melaporkan bahwa preeklamsia dan eklamsia ditemukan pada 3,9% kasus dari seluruh pasien bersalin. Selanjutnya, epidemiologi diabetes gestasional di dunia berkisar antara 1-14%. Nah, di Indonesia epidemiologi dilaporkan berkisar 1,9 sampai 3,6%. Nah, tadi kan ada epidemiologi diabetes. Nah, diabetes di sini secara global dan ada global dan Indonesia. Nah, secara global bahwa masalah kesehatan diabetes ini sangat diperhatikan karena prevalensinya terus meningkat setiap tahun. Nah, menurut American College of Obstetricians and Gynecologists pada tahun 2009 dilaporkan 7% kehamilan memiliki komplikasi diabetes, di mana 86% diantaranya adalah diabetes gestasional. Nah, prevalensinya diabetes gestasional di China sebesar 4,3%, di Taiwan 7,4%, dan di India serta Timur Tengah 10-22%. Nah, di Indonesia sendiri bahwa prevalensi diabetes gestasional cukup tinggi. Terdapat sekitar 1,9-3,6% wanita hamil di Indonesia yang mengalami diabetes gestasional. Nah, Perkumpulan Kedokteran Endokrinologi Indonesia atau Perkenim menyatakan bahwa terdapat 10-25% wanita hamil dengan diabetes gestasional tidak terdiagnosis. Nah, mortalitasnya dari diabetes gestasional ini bahwa wanita dengan diabetes gestasional ini memiliki risiko tinggi untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Nah, angka mortalitas perinatal lebih tinggi 2 kali lipat pada diabetes gestasional dibanding dengan populasi non-diabetik. Nah, pada bayi yang dilahirkan dari ibu dengan diabetes gestasional dilaporkan terjadi hiperbilirubinemia pada 29-44%. Nah, terus hipoglikemia 9-24% dan distres pernapasan 3,4%.
Yang ketiga yaitu epidemiologi hipertensi dalam kehamilan. Nah, itu berbeda dari setiap negara. Nah, angka kejadian preeklamsia dan hipertensi gestasional di Amerika Serikat itu berturut-turut, yaitu 29,7 dan 32,1 per 1000 kelahiran. Nah, di Indonesia ini sepanjang tahun dari tahun 2010 sampai 2013 penyebab kematian ibu yang utama berturut-turut adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Nah, epidemiologi hipertensi ini ada global dan di Indonesia. Globalnya itu gangguan hipertensi pada kehamilan terjadi pada 6,8% kehamilan dan menyebabkan morbiditas serta mortalitas ibu dan janinah. Sebuah penelitian epidemiologi di Amerika Serikat selama tahun 1995 sampai 2004 menunjukkan bahwa hipertensi gestasional dan preeklamsia ini di Amerika Serikat ini adalah diagnosis hipertensi yang paling sering dijumpai pada kehamilan. Nah, selama 30 tahun terakhir, angka kejadian preeklamsia dan hipertensi gestasional di Amerika Serikat ini berturut-turut, yaitu pada tahun 29,7 dan 32,1 per 1000 kelahiran. Nah, di Indonesia sendiri, kan Indonesia ini negara miskin dan berkembang. Nah, preeklamsia dan eklamsia berhubungan langsung 10-15% kematian ibu. Yang keempat, epidemiologi penyakit ginjal kronik. Nah, prevalensi penyakit ginjal kronik saat ini terus mengalami peningkatan di seluruh belahan dunia. Nah, diperkirakan lebih dari 50 juta penduduk dunia mengalami PGK dan 1 juta dari mereka membutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, penelitian di Jepang memperkirakan sekitar 13% dari jumlah penduduk atau sekitar 13,3 juta orang yang memiliki penyakit ginjal kronik pada tahun 2005. Nah, menurut data dari CDC tahun 2010, lebih dari 20 juta warga Amerika Serikat menderita penyakit ginjal kronik. Angka ini meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Nah, lebih dari 35% pasien diabetes menderita penyakit ginjal kronik dan lebih dari 20% pasien hipertensi juga memiliki penyakit ginjal kronik dengan insidensi penyakit ginjal kronik tertinggi ditemukan pada usia 65 tahun atau lebih. Nah, di Indonesia ini menyebutkan angka insidensi pasien PGK sebesar 30,7 per juta penduduk dan angka kejadiannya sebesar 23,40 per juta penduduk. Nah, jumlah pasien yang menderita penyakit ginjal kronik ini akan diperkirakan akan terus meningkat. Nah, peningkatannya tuh sebanding dengan bertambahnya jumlah populasi, peningkatan populasi usia lanjut, serta peningkatan jumlah pasien hipertensi dan diabetes. Nah, studi menjelaskan bahwa penyakit ginjal kronis pada kehamilan ini mengklasifikasikan sebagian besar wanita berdasarkan nilai kreatin dan serum dasar, namun diperkirakan bahwa sekitar 1 di antara 750 kehamilan dengan komplikasi sudah berada pada tahap 3-5, beberapa wanita ditemukan memiliki penyakit ginjal kronis untuk pertama kalinya selama kehamilan. Nah, dari masalah tersebut, di sini ada antenatal care atau ANC, di mana definisi dari antenatal care itu adalah pengawasan kehamilan untuk mengetahui kesehatan umum ibu, menegakkan secara dini penyakit menyertai kehamilan, menegakkan secara dini komplikasi kehamilan, dan menetapkan risiko kehamilan. Jadi, dengan ANC ini masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Nah, tujuan dan manfaat ini adalah menurunkan atau mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Adapun manfaat dari antenatal ini ini bahwa bagi ibu hamil sangat penting untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, terus resiko dan komplikasi kehamilan, dan menjamin proses alamiah kelahiran berjalan normal dan sehat, baik pada ibu maupun pada bayi yang dilahirkan dari proses persalinan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.